Bagian, bagi dong. Kita ajukan surat adanya gelar khusus tentang penghentian penyelidikan, kan begitu. Nah, saya akan mengutip satu karena saya Muslim. Saya mengutip ayat 260 Al-Baqarah. Pada saat itu Nabi Ibrahim itu percaya kepada Allah, cuman dia ingin sekali lebih tenang hatinya, mengatakan kepada Allah, bagaimana saya lebih tenang hati dengan kepercayaan. Nah, katanya Allah, ambillah 4 burung cincang, begitu mati ke 4 burung tersebut, taruhlah di 4 bukit. Setelah itu nggak lama kembali lagi. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Saya merasa tenang karena ada bukti yang nyata. Nah, rakyat ini butuh ketenangan jiwa dalam konteks ini. Nah, ketenangan itulah yang paling mahal di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Saya kira mungkin lebih sedikit lengkapnya soal pengajuan sekarang ini tentang gelar khusus mungkin Bang Fadilah ya, langsung. Ya. Kelihatan. Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus, yang mana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Inti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir, gitu kan, yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan, gitu kan, atas penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Tapi tentu tidak semuanya yang bisa saya sampaikan. Kita ringkas saja dari 26 itu mungkin 7 poin ya yang penting. Yang pertama adalah bahwa surat ke Karo Wasidik ini ditembuskan ke Presiden. Kita tembuskan juga ke pimpinan DPR RI. Kita tembuskan juga ke Kejaksaan Agung, ke Kepala Barreskrim dan Irwasum Mabes Polri, gitu kan. Jadi ini ditembuskan. Berarti kita harapkan bukan hanya Karo Wasidik yang tahu, tapi seluruh elemen yang bisa menentukan dan membantu proses kejujuran, keadilan, kebenaran dalam mengungkap dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Nah, untuk itu maka poin pertamanya adalah bahwa penghentian penyidikan dan gelar perkara yang lalu yang dilakukan oleh Barreskrim itu cacat hukum. Kenapa? Karena tidak menghadirkan pelapor dan terlapor. Yang namanya gelar perkara itu dimulai dengan proses pencarian bukti, kemudian menginformasikan hasil pencarian, kemudian pendapat dari pelapor dan terlapor, kemudian juga pandangan ahli ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses gelar perkara. Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Jadi internal sekali. Padahal keputusannya itu sangat menentukan, yang disebut penghentian penyelidikan, bahkan menentukan tidak ada unsur pidana. Saya kira itu adalah keputusan yang sangat fundamental dan itu harus dalam gelar perkara yang dihadiri oleh pelapor maupun terlapor. Saya kira ini faktor pertama. Kita menilainya ini cacat hukum, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa proses penyelidikan itu tidak tuntas atau tidak lengkap. Kita punya ahli Dr. Ismon dan Dr. Roy, ya kan, dan itu masuk dalam bukti-bukti kita, masuk itu dalam bukti-bukti yang diajukan oleh kita, tapi tidak pernah diperiksa, tidak pernah diminta keterangan. Pasti tidak lengkap itu, gitu, hasil penyelidikan secara keseluruhan. Satu. Yang kedua, tidak meminta keterangan Kasmujo dan tidak meminta keterangan Pratikno.
gitu kan. Dua tokoh ini di samping krusial juga telah diduga ikut serta dalam proses-proses yang kemudian kita duga ijazah palsu Joko Widodo itu. Ya sayang itu tidak juga minta keterangan. Saya kira itu tidak lengkap jadinya. Yang ketiga adalah tidak diminta keterangannya Aida Grand Jury, putri dari Profesor Ahmad Sumitro yang waktu itu dekan Fakultas Kehutanan. Dia sendiri adalah alumnus Fakultas Kehutanan. Bukan Sumitro. Ya, bukan Sumitro. Dia membuat surat gitu kan, bukti ini tanda tangan yang benar Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Bapak Itu. Kemudian namanya Su bukan SOE. Nah, itu diajukan oleh kita ke Baris-Krim dan itu menentukan sebab lembar pengesahannya skripsi Pak Joko Widodo itu tanda tangannya beda gitu dengan tanda tangan Sumitro, dan itulah yang diajukan oleh Aida Grand Jury. Oleh karena itu Aida Grand Jury harusnya diminta keterangan itu untuk sampai lengkap tuntasnya proses penyelidikan, dan itu tidak dilakukan. Maka ini kita sebut alasan kedua, tidak tuntas, tidak lengkap proses penyelidikan. Di samping yang pertama, cacat hukum. Nah, yang ketiga adalah tendensius dan menyesatkan. Kenapa begitu? Itu kan menentukan identik, non-identik. Gitu kan. Tapi ternyata disebut bahwa ijazah Pak Joko Widodo asli. Kalau asli, otentik. Bukan identik, gitu. Oleh karena itu kita sebut ini ada penyesatan. Yang diperiksa identik, non identik, yang disimpulkan asli, gitu. Bahkan di framing keasliannya. Saya kira ini sesuatu yang kita tidak bisa terima. Padahal kita juga bertanya bahwa identik itu dengan pembanding. Pembandingnya katanya 3 orang teman. Nah, kita tanyakan siapa 3 teman ini? Apakah dijamin bahwa yang dibandingkan itu ijazahnya asli? Kalau saja tidak asli, ya identik, tapi identik palsu. Padahal kami juga punya data. Pak Jokowi itu ya ijazahnya nomor 1120. Sedangkan ada data lain ijazah nomor 115 dan 117. Dari 117, 115 dibandingkan 1120 tidak identik. Jadi non identik. Oleh karena itu menjadi persoalan dalam konteks ini. Oleh karenanya konklusinya tadi terjadi penyesatan antara identik, non identik dengan otentik. Nah, yang keempat itu adalah simplifikasi, menyederhanakan dengan pola membuktikan soal skripsi atau lembar pengesahan skripsi ijazah skripsinya Joko Widodo dengan hanya meraba cekung. Saya kira itu simpel sekali. Itu tidak masuk kategori scientific crime investigation, bukan investigasi yang saintifik. Dan ternyata itu kesimpulannya, di mana Baris-Krim dengan meraba dan melihat cekungan kemudian disebut itu hand press dan itu letter press, dibandingkan dengan percetakan katakan iya selesai saja. Oh, nggak bisa, harusnya penelitiannya saintifik, uji kertas ya, uji tinta, bener tintanya diuji tahun berapa, sama tidak, kertasnya sama tidak, yang ijazah dengan lembar pengesahan dengan kontennya yang diketik-ketik itu bener enggak sama usianya, itu tidak dilakukan. Itu harusnya terbuka begitu ya. Ini yang keempat. Yang kelima adalah bahwa kami mendorong gelar perkara khusus karena ada dasar hukum, bukan semata-mata tidak puas saja, ada dasar hukumnya. Komplainnya pelapor atau pengadu itu faktor kedua adalah kasusnya itu menjadi perhatian umum. Saya kira itu begitu di dalam perkaporinya, bahwa kalau kasus itu menjadi perhatian umum boleh diajukan gelar perkara khusus. Itu karena kita tidak merasa gelar perkara biasa kemarin
itu tidak optimal dan tidak terbuka dan tidak sesuai juga dengan peraturan yang ada. Itu yang kelima. Yang keenam, kita mengingatkan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan korban, saksi, dan pelapor. Bahwa ketika proses berjalan, pelapor, saksi, korban tidak boleh dituntut pidana dan tidak boleh dituntut perdata. Pasal 17. Itu penegasannya ya, pasal 17 undang-undang tersebut, termasuk pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2. Dan lagi Perma 1 tahun 1956 bahwa kalau ada kasus perdata sedang berjalan untuk konten yang sama, maka hentikan dulu yang pidana. Dan sekarang kasus itu sedang berjalan di Solo dan di Sleman. Itu perdata untuk perbuatan melawan hukum ijazah palsu Joko Widodo. Itu jadi sedang berjalan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah bahwa kita ragukan terjadinya uji forensik secara mendalam karena tidak terlihat adanya face recognition misalnya. Di ijazah itu ada foto. Semua meragukan itu foto Pak Jokowi, bukan. Harusnya ada uji face recognition. Orang melihat di sana ada cap. Capnya kok di dalam foto. Itu, dan itu dianalisis oleh Dr. Rismon dengan RGB, yaitu red, green, blue analysis. Gitu. Kesimpulannya kok ada cap di dalam foto. Karena ini pertanyaan ini jelas. Oleh karena itu tidak diuraikan oleh Barreskrim kemarin. Maka menjadi pertanyaan serius bahwa uji forensik ini benar-benar dilakukan secara mendalam, secara saintifik, atau hanya sifatnya simpel-simpel saja. Tapi kesimpulan yang seperti mengikat secara hukum. Padahal untuk kondisi begini, kesimpulan itu tidak mengikat secara hukum. Begitu. Sehingga tidak bisa digunakan oleh Polda Metro Jaya ketika melakukan proses tindak lanjut dari pengaduan atau pelaporan Pak Jokowi soal penghinaan atau pencemaran nama baik dan fitnah. Oke. Itu ya. Oleh karena itu, maka kita menyampaikan dan akan juga mengadukan ke Irwasum. Satu lagi surat kita akan masukkan ke Irwasum dengan tembusan Pak Kapolri dan Ombudsman. Itu. Jadi insya Allah TPUA akan bergerak terus dan belum bisa menyatakan menerima bahwa ini selesai gitu dengan pernyataan Barreskrim ataupun Dirpidum kemarin tanggal 22 Mei 2025. Saya kira itu penjelasan penegasan dari apa yang telah tambahan sebentar ya. Saya Kan tambahan. ada 39 saksi yang juga diperiksa dan juga dengan 13 lokasi yang sudah ditelusuri. Apakah menurut dari Bapak juga itu cacat semua saksinya? Bukan soal begitu, itu tidak Beda. terbuka. Harusnya dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang ikut dalam gelar perkara, termasuk pelapor, gitu. Sehingga kami bisa menerima, oh iya bener loh, lokasi itu oh bener loh, gitu kan, tentang saksi itu, gitu kan, oh bener loh dokumen itu yang diujinya, kan begitu. Itu fungsi gelar perkara, karena ini integrated criminal justice system. Jadi yang kita integrasi adanya gelar perkara, itu fungsinya gelar perkara. Lainnya? Ketua tim TPUA Egy Sujana juga disampaikan 2 kali tidak memenuhi panggilan Jadi gini, pemeriksaan. kalau Bang Egy, Nah, Oke. terus TPUA juga dinyatakan tidak terdaftar di KAU. Itu oh bagaimana? ya, gini. Bicara Bang Egy sudah ada surat resmi yang diberikan kepada Polda melalui anaknya bahwa beliau sakit masih di luar negeri. Kemungkinan minggu ini beliau akan dioperasi karena ada indikasi kanker khusus ya. Nah, jadi surat mungkin kalau nggak ini hari besok hasil labnya juga turun. Itu yang Bang Egy ya. Saya kira memang orang kalau mau diperiksa itu ditanya dulu, Anda sakit nggak? Nah, kalau sakit nggak boleh dilanjutkan. Nah, satu itu. Kalau TPUA itu kan tim itu perkumpulan, tak perlu izin. Nah, jadi perkumpulan itu nggak pakai izin, harus ke AHU, harus kemana. Dan itu clear, dilindungi undang-undang. Namun ada hal yang penting saya sampaikan. Ini jangan sampai berbenturan pada KUHAP 184.
termasuk 185. Poinnya apa? Kalau 184 itu ahli, surat, petunjuk, itu harus jelas. Nah, yang kemarin diumumkan itu bukan bukti petunjuk, bukan sama sekali. Dan itu harus ada di dalam sidang. Termasuk pasal 185 KUHP. 185 KUHP itu saksi yang di depan sidang. Nah, itu yang dinyatakan sah secara hukum gitu ya. Makanya tadi sempat disimpulkan sudah, tapi ada satu hal yang paling penting bahwa begini. Kalau kita bicara Pak SBY maupun Pak Jokowi, ini pejabat negara. Ada di putusan 105 MK PUU 22 tahun 2024 bahwa pejabat negara, korporasi maupun kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Maknanya tidak boleh melaporkan. Kan begitu? Kan dia pejabat negara dong, digaji oleh rakyat. Kan dia sekarang masuk di Kepres 30, diangkat menjadi pejabat tinggi Danatara, Dewas ya. Nah, jadi makanya secara hukum harusnya tidak perlu begitu. Saya kira itu aja dulu sementara. Pak Rizal, kan kemarin kalau dari TPU kan gelar perkara, katanya TPU kan tidak diundang. Tapi Tidak. kalau misalkan untuk penghentian penyidikannya Pak, penyelidikannya itu dari TPU kan sudah menerima surat penghentiannya Belum. Makanya juga kita dapat. belum dapat. Saya dapat karena dikirim ke kantor saya. Kantor. Ya, dikirim ke kantor saya tadi malam, sudah saya dihubungi dan saya sudah kirim juga ke anaknya Bang Egy bahwa intinya ya tadi dihentikan penyelidikan. Ada, sudah clear. Kalau surat itu clear dari sini, tidak ada masalah. Namun yang menjadi masalah kenapa harus dihentikan penyelidikan? Padahal tanggal 9 Desember ke sekarang kan 6 bulan kurang lebih lah ya berjalan itu. Nah, sedang Pak Jokowi melaporkan kapan, tahu-tahu seminggu sudah mulai ada klarifikasi undangan kok begitu cepat. Jadi equal to before the law itu sudah tidak seimbang. Nah, ini yang saya maksud, harusnya keadilan itu harus real gitu loh. Maksud saya begitu. Jadi kenapa yang 6 bulan ini kok nggak jalan, tetap aja standarnya masih lumas gitu ya. Harusnya sudah ada LP. Nah, itu yang kami juga menanyakan dihentikan karena faktor apa. Nah, makanya kami buat surat kan ke sini ya. Buat surat tadi sudah dijelaskan 7 poin ya. 7 poin bahwa salah satunya tadi internal Polri ya di pasal 31 itu nomor 6 itu dijelaskan bahwa gelar ada 2, gelar biasa sama gelar khusus. Kita minta yang khusus. Artinya terbuka saja. Kenapa sih? Ini nggak ada masalah kan. Dan saya kira satu hal lagi, bahwa laporan itu dikuatkan pada posisi pencemaran nama baik dan fitnah. Yang mana ini? Apa fitnah, apa pencemaran nama baik? Jangan lagi meloncat ke pasal yang jauh, yang nggak karu-karuan, pasal 32, pasal 35. Itu penjeratan yang targetnya ingin menangkap orang. Padahal tidak masuk dalam konteks perkara ini. Nah, itu yang paling penting. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi 32, 35 itu adalah pasal untuk melakukan kriminalisasi. Kita di sini eksaminasi, tapi di Polda Metro Jaya itu kriminalisasi. Oleh karena itu yang tidak bisa juga kita terima itu, makanya dikritisi pemasukan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Nah, soal tadi yang saya menyinggung sedikit soal AHU itu pendeskreditan ke TPUA ya. Itu nggak pantas diucapkan oleh seorang direktur tindak pidana umum Barreskrim. Dia tahu kita kan humas, pengaduan masyarakat. Selama masyarakat ada, mau berapapun jumlahnya, mau lembaganya apa saja, boleh. Kenapa mesti disinggung-singgung, tidak terdaftar di AHU? Ngerti nggak? Tim pembela ulama dan aktivis itu bukan organisasi, bukan lembaga, tapi hanya kumpulan orang untuk kepentingan membela aktivis dan ulama. Itu saja. Tanggapan terkait laporan di Polda Metro Jaya, hari ini ada Bapak Arisman Syahnipa diperiksa. Dugaan Bapak lanjut terus sampai penetapan tersangka nggak? Ya, saya kira kalau memang fair itu tidak. Nggak bisa gitu kan. Satu, karena memang masalahnya juga belum tuntasnya status asli dan tidaknya mengenai ijazah Pak Jokowi dan skripsinya ya. Kita harus paketkan itu. Karena skripsi yang palsu tidak mungkin punya ijazah asli gitu. Dari dua-duanya itu belum ada kepastian. Jadi kepastiannya itu di pengadilan. Ya.
Gitu. Putusan di pengadilan Pengadilan menentukan asli tidak. Barreskrim itu tidak punya kompetensi untuk memutuskan asli dan tidak. Makanya tidak bisa dijadikan landasan untuk proses di Polda Metro Jaya. Makanya tidak pas kalau dia menetapkan tersangka. Dan pasalnya lagi, pasal tidak bisa menahan. Pasal 310, 311 itu pencemaran nama baik dan pasal fitnah tidak bisa menahan. Kalau mau ditarik ke ITE pasal 27 Tidak bisa juga. tidak bisa. Tapi kalau dipaksa masuk ke tadi pasal 32 berarti ada kriminalisasi, pemaksaan. Itu kan pasal 32 35 boleh dibuka. Itu kan merubah-rubah, ya kan? Gambar ini dirubah terus diupload dengan berbicara. Nah, itu tidak terjadi kepada siapapun. Gitu loh. Kalau sudah tidak terjadi kepada siapapun bagaimana? Apalagi kalau panggilannya itu setahu saya ya, itu tanggal 26 Maret 2025. Lah kalau Rismond, Roy, Tifa dipakai di situ, nggak ada di situ juga, nggak ada di situ. Nah artinya harusnya membuat spesifik lah, itu loh, membuat tanggal-tanggalnya itu dimasukkan semua. Tapi intinya kalau ini pencemaran nama baik 310, 311 tidak bisa menahan. Kalau mau dikaitkan ke pasal 27A atau 1 yaitu ITE itu pun juga nggak bisa. Artinya begini, kalau mau fair ya udah proses hukum nggak apa-apa. Mari intelektual hukumnya kita jelaskan semua nanti di dalam sidang. Itu aja, lain-lain tidak ada. Gitu loh ya. Saya kira itu aja. Thank you. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Salam. Lemparin aja, Bang.